Halo, selamat pagi, siang, sore, teman-teman mata kuliah Desain Komunikasi Visual 3. Sebenarnya ini ditujukan untuk semuanya, dan kali ini tips kali ini akan membahas tentang tugas yang sudah kalian kerjakan, dan juga teknik-teknik atau tips-tips untuk bisa mewawancarai klien dengan baik. Karena saya lihat beberapa dari jawaban kalian di LMS itu ada beberapa hal yang merasa kesulitan untuk membangun bonding antara antara diri kalian dengan klien. Begitu. Nah, kita akan mulai share screen aja dulu. Kita akan bahas yang pertama itu adalah tentang tugas dulu berkaitan dengan CV. CV ini sangat menarik karena di CV ini justru kalian bisa menawarkan ke klien sebenarnya tanpa mengatakan banyak hal. Kalau kalian punya, gitu. Beberapa yang bagus sudah saya tandai, termasuk punyanya Fulki, kemudian punyanya Lauren, punyanya Filia, kemudian yang cowok tuh ada beberapa. Tapi yang CV itu kebanyakan masih template dan mungkin sulit untuk berpindah kali ya, gitu. Nah ini mulai ada sesuatu yang digarap lebih dibandingkan hanya sekedar bentuk CV yang biasa. Hanya saja keterbacaan huruf, keterbacaan ini perlu ditingkatkan lagi. Nah ini kan sangat ya begitulah gitu dengan template standarnya CV dan kemudian penggunaan foto yang tidak formal, kemudian juga tulisan kalaupun tidak formal pun sebenarnya bisa, tetapi perlu ada sesuatu yang menonjolkan di situ. Dan biasanya di CV kekurangannya itu adalah kalian Adobe Premiere ini kalian gunakan diagram batang atau menggunakan titik-titik ada 5 kemudian 4 itu kalian bisa menguasai. Itu dasarnya dari apa? Nggak ada gitu. Kalau kalian menampilkan itu orang akan bingung. Nah kayak gini. Ini 30% ini dasarnya dari apa? Kalau ada sertifikasi, cantumkan sertifikasi. Atau lebih baik kemampuan ini gunakan logo dari software tersebut. Bisa menggunakan logo software ABC. Dan di pendidikan jangan mulai dari SD. Kalian mau ngelamar dari SD itu, pendidikan SD itu untuk seorang desainer grafis itu malah kurang malah. Justru kalian kalau mau terakhir itu SMA itu pun kalau bisa jangan. Pendidikan itu yang penting itu adalah sebenarnya jurusannya S1 gitu. Atau kalau kalian pernah kompetensi apa, uji kompetensi apa itu bisa dimasukkan. Nah, ini yang salah satu yang cukup bagus, rapi, tapi balik lagi ke software skill-nya itu dia menggunakan kayak gini. Nah, ini nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar dalam artian tidak ada sertifikasi yang pernah diambil, berapa jam pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian language spoken juga. Kalian bisa mencantumkan nilai TOEFL kalian atau nilai uji apa gitu kan. TOEP segala macem gitu. Native Indonesia juga sama. Kalau kalian punya akan lebih baik lagi gitu. Dengan Fibonacci, portonya juga cukup rapi, jadi kalian bisa lihat beberapa dari kalian itu portonya sudah bagus, beberapa yang lain perlu meningkatkan lagi porto, karena itu penting. Jadi kalau dalam porto itu lebih baik juga kalian menjelaskan itu proyeknya apa, tahun berapa, toolsnya digunakan apa, lebih baik lagi kerjasamanya dengan siapa, kliennya siapa, gitu. Kalau brand itu wilayahnya di bawah dari misal Mayora ya berarti brand itu pernah kalian garap. Gitu. Seperti yang kemarin saya sudah share di Rio Purba bahwa untuk membangun orang yang belum pernah punya portofolio itu yang gratisin, mau nggak mau. Setelah itu beranikan untuk nambah targetnya, uangnya berapa gitu. Ini bagus, cuman kurang konsisten. Di atas bahasa Inggris, nanti di bawah ada bahasa Indonesia kalau nggak salah ini. Oh enggak, deng. Oh yang ini konsisten.
Ada kok yang atas bahasa Inggris, bawahnya bahasa Indonesia. Nah, termasuk siapa-siapanya yang menggarap dan halaman. Oke, itu untuk tugas CV. Jadi kalian bisa mengkoreksi milik kalian sendiri. Sekarang kita masuk ke tugas yang tugas 4 ya, rebranding UMKM. Nah, salah satu yang saya suka adalah ini hasil tugasnya. Karena pertama rapi, yang kedua setema dengan konstruksi brand yang digunakan. Kemudian juga berurutan, creative brief, ada latar belakang. Ini seperti layaknya creative brief pada umumnya. Kemudian ada SWOT analisis, ada elemen visual yang sudah ditentukan. Itu akan membantu banget untuk ngebuat konstruksi brandingnya. Kemudian dokumen pendukungnya ada foto produk, kemudian ada brand yang telah dibangun, kemudian analisis media promosi, itu meskipun ini kurang terlihat, tapi kalau kita bisa download, kemudian kita bisa lihat, ada TikTok, ada Instagram, kemudian ada Shopee, ada Linktree, di mana semua hal yang sudah dilakukan itu sudah ditampilkan. Nah, kekurangannya itu adalah tidak adanya analisis kompetitor. Analisis kompetitor yang seperti apa Pak yang diinginkan? Analisis yang sama untuk menampilkan kira-kira brand apa yang sudah dibangun dari kompetitor gitu. Kemudian ada contoh yang lain, banyak juga dari kalian yang bentuknya cuma kayak gini. Berkas screenshot, kemudian creative brief, kemudian berkas tambahan, udah kelar. Tidak ada berkas fotonya, foto tempatnya, foto pemilik gitu. Karena justru di situ yang akan menarik visi dari itu, visi dari pemiliknya atau visi dari tokonya, bentuknya. Ada yang cuman kayak gini, di office, cuman creative brief, profil klien, brand yang telah dibangun, dan lain sebagainya. Sebenarnya sih nggak masalah, tetapi informasi yang dikumpulkan itu menurut saya masih kurang, dan itu perlu untuk nanti didalami di wawancara. Gimana caranya untuk bisa mewawancara? Yang pertama yang harus kalian susun dari creative brief ini, kalian diskusikan nanti ke klien, itu adalah daftar pertanyaannya. Terkadang klien itu bahkan tidak paham dengan apa yang diistilahkan di branding. Karena branding sendiri belum menjadi sesuatu hal yang mainstream, ya. belum menjadi sesuatu hal yang mampu membuat UMKM itu maju dan lain sebagainya. Nggak bisa gitu kan. Nah, kadang juga klien itu tidak serta-merta membuka niatnya itu seperti apa yang bisa ditawarkan gitu. Kayak big idea membuat pasar yang lebih luas melalui digital marketing dan visual branding yang dibuat agar masyarakat lebih mudah mengenal dan menjangkau branding ini. The big idea is so ambitious. Ide besarnya itu sangat ambisius gitu, sangat umum, bahkan cenderung utopia. Utopia itu kayak menggapai sesuatu yang nggak pasti gimana caranya gitu. Akan lebih baik big idea-nya itu adalah sesuatu yang konkret gitu, konkret, mampu dicapai, gitu. Kemudian juga bisa dinalar gitu. Misal pada tahun kedua setelah peluncuran, setelah strategi brand ini dijalankan, mampu menjangkau 500 pelanggan di Shopee misalnya, atau di mana. Itu lebih logis dan juga bisa untuk dicapai. How to-nya itu ada dibandingkan menggunakan kata-kata yang utopia. Nah, klien biasanya itu tidak terlalu paham berkaitan dengan hal seperti ini. Itulah tugas desainer, menerjemahkan dari apa yang diinginkan sebenarnya klien ke sebuah desain gitu. Dan penggunaan key message gitu kan. Mungkin key message dia autentik boba drink misalkan. Apakah ini sebenarnya key message yang benar-benar diharapkan atau benar-benar true key message gitu. Dan itu perlu konfirmasi. Kalau memang misalkan saya menggunakan UMKM ini karena terinspirasi oleh anak saya gitu. Maka nama anak saya jadi UMKM ini gitu. Tapi kemudian ada harapan untuk misalkan ngebangun pendidikan anak.
menjadikan usaha ini sebagai tabungan anak gitu misalkan. Berarti kan key message yang dibangun kan for the future, untuk masa depan anak misalkan. Nah, hal kayak gitu itu memang sulit untuk ditanyakan langsung memang. Artinya klien kadang tidak akan menjawab dengan serta-merta, oh iya itu yang dimaksud, enggak kayak gitu. Kadang ngalor ngidul dulu atau kanan kiri dulu, nanti baru intinya itu akan dapat. Nah, itu perlu untuk pengulangan. Itulah kenapa kalian ketika melakukan wawancara, kemudian diputar kembali, dicocokkan dengan creative brief-nya. Kalau udah oke, klik, baru jalan. Itu menjadi saran yang paling, menurut saya paling bisa dilakukan. Selain membangun cara komunikasi kalian dengan klien. Kalau kalian sudah klik dengan klien, sebisa mungkin itu bangun komunikasi, beli produknya boleh, atau main ke rumahnya juga boleh, ngobrol lebih panjang berkaitan dengan pengembangan usaha juga boleh gitu. Nah, pada hakikatnya ngedesain itu sama-sama belajar. Kalau kalian berpikir bahwa ngedesain itu membuat sesuatu yang baru dan kemudian menganggap klien itu nggak bisa desain, itu perlu direvisi cara berpikirnya. Kenapa? Karena mereka juga belajar dengan desain, kita juga belajar bagaimana ngebangun UMKM, membangun tujuannya bersama. Sehingga terjadi yang namanya kolaborasi. Bukan terjadi karena dia klien, kemudian kalian selesaikan proyeknya, bukan hanya itu. Tetapi terjadi kolaborasi yang mungkin di tahun-tahun depan kalian bisa bekerja sama untuk membangun sesuatu. Tanda-tandanya klien sudah klik dengan kalian, biasanya dia akan mengkontak untuk meminta pertimbangan terhadap suatu permasalahan desain atau permasalahan berkaitan dengan UMKM-nya. Itu penting untuk membangun bonding. Dan itu yang dibahas di diskusi-diskusi Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Maka ketika kalian sudah bisa mengkonstruksi pertanyaan, membuat list pertanyaan, kemudian melakukan wawancara, coba gunakan teknik-teknik yang lain juga, termasuk ngebeli barangnya, kemudian juga dekat dengan keluarganya. Itu digunakan untuk mengetahui exactly apa sih sebenarnya yang diinginkan dari UMKM tersebut. Begitu. Sekian tipis-tipis singkat ini gitu. Kalaupun itu teman kalian sebagai pemilik UMKM, bukan berarti kalian meremehkan gitu. Bro, pinjam UMKM lu buat tugas, bukan kayak gitu aja. Tapi bro, apa sih yang bisa kita bangun di UMKM ini? Apa yang bisa gue bantu melalui tugas ini? Gitu. Itu beda loh ya perspektifnya. Antara memenuhi tugas atau meningkatkan pengetahuan. Thank you sudah mau menyimak tips tipis ini, semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.